10 kelas 1 di SMA Negeri 1 Padangan Kabupaten Bojonegoro. Pada pagi ini saya akan membacakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Retno. Ibu Retno ini merasa bahwa pelajaran bahasa Indonesia yang dia diajarkan di kelas ini begitu membuat anak tidak kondusif. Salah satunya adalah anak sedang tampil sendiri, anak tidak memperhatikan pelajarannya, bahkan tidak bersemangat. Nah, Ibu Retno ini bingung mengapa bisa seperti itu. Oleh karena itu, mari kita lihat cakapan coaching saya dengan Ibu Retno. Selamat pagi Bu Retno. Pagi Dania. Gini, akhir-akhir ini saya ketika lihat Ibu Retno itu kok agak termangu gitu Bu. Setelah mengajar di kelas 10-5 itu Bu Retno kayak sedikit termenung, tidak fresh. Biasanya kan setelah mengajar di kelas-kelas lainnya fresh ya. Kenapa Bu Retno? Iya Bu, sebenarnya saya itu mau ya kalau menceritakan gitu. Tapi kalau saya sendiri juga rasanya nggak bisa ya Bu ya. Tapi Bu Retno baik-baik saja kan ya kabarnya ya? Kalau saya sih baik-baik saja sih Bu. Hanya saja untuk apa ya, perasaan saya tuh entah ya, kayaknya kalau di kelas itu tuh ada sesuatu yang membuat saya itu menjadi kurang bahagia gitu ya. Iya, kelas 5, betul. Iya Bu. Gitu ya Bu. Kira-kira apa yang membuat Bu Retno itu sedikit mengganjal gitu Bu? Iya, bener ya. Kita ada waktu ya, Bu. Ada waktu ya. Alhamdulillah ini hari ini saya sudah selesai kuliah. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Begini dia, kelas 10 itu kok saya merasa tuh berbeda ya dengan kelas-kelas yang lain. Saya kan 9 kelas mengajarnya, kelas 10 semua. Awalnya sih kelas 10 tuh semua baik-baik saja, tapi seiring perjalanan waktu tuh kok ada perubahan gitu loh Bu, yang terjadi pada kelas 10-5. Saya tuh langsung nggak nyaman di kelas itu. Lagi mana mau nyaman tuh Bu, saya menjelaskan itu mereka ngomong sendiri, saya beri tugas mereka ngobrol sendiri. Pokoknya mereka tuh kayaknya mencari perhatian gitu Bu, atau menentang saya secara halus gitu. Saya udah mengingatkan mereka Bu baik-baik, saya ingatkan baik-baik agar mereka tuh ngerti kalau sikap mereka tuh mengganggu pelajaran dan merugikan teman-teman yang lain. Tapi masih saja Bu mereka seperti itu. Saya sampai bingung Bu, bagaimana sih cara mengatasi mereka itu agar mereka tuh baik-baik saja gitu loh di kelas-kelas yang lain kayak gitu. Itu Bu yang saya rasakan. Jadi itu ya Bu Retno yang membuat Bu Retno setelah dari kelas itu termenung. Iya, jadi langsung berkabut muka saya kayaknya langsung aduh gitu. Enggak. Iya. Jadi itu hanya satu kelas itu ya? Iya, Bu, hanya satu kelas itu aja. Iya. Berarti gini, menurut Bu Retno sendiri, kira-kira anak bersikap seperti itu sebabnya apa Bu? Nah itu Bu, itu merupakan PR tersendiri bagi saya ya Bu. Saya ini sudah berusaha untuk introspeksi diri. Kenapa ya kok mereka seperti itu gitu? Saya berusaha untuk mencari kesalahan saya atau kelemahan saya. Mungkin kesalahan ada di pihak saya ya mungkin ya. Saya sudah mencoba introspeksi diri. Pertama itu dari metode yang saya gunakan gitu. Kalau metode sih saya pikir ya sama dengan kelas yang lain ya. Kalau kelas yang lain itu bisa aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Kenapa sih kok kelas 10-5 tuh berbeda kayak gitu? Jadi ini benar bingung ya, saya bingung dan harus memecahkan suatu permasalahan yang ada di kelas ini. Iya betul sekali kelas Bu. ini ya. Nah ini kan yang menjadi beban Bu Retno ya. Iya betul sekali. Menurut Bu Retno sendiri ini dari skala 1 sampai skala 10, dari yang tidak baik menjadi yang paling baik sempurna itu 10. Menurut Bu Retno sendiri permasalahan seperti ini itu skala berapa? Waduh berapa ya kira-kira 1 sampai 10 ya? Kayaknya saya sih skala 6 bukan ya? Iya, skala 6. Skala 6. Ini untuk yang kok satu kelas itu tadi Iya, ya? itu saja sih, yang lain aman-aman saja. Nah, kira-kira ada nggak
merupakan PR bagi saya harus bisa mengatasi permasalahan saya di kelas 10-5 sehingga skala saya nanti bisa meningkat, tidak hanya 6 gitu Bu. Kira-kira nih ya Bu Retno kan ingin meningkatkan Iya. meningkatkan ke skala berapa? Wah, nggak usah banyak-banyak sih Bu, skala 8 tuh sudah cukup bagi saya, ya itu udah cukup banget gitu lah. Nah, 2 tingkat berarti. Iya, nah 2 tingkat lah. 2 tingkat itu menurut Bu Retno usahanya apa biar menaikkan skala itu ke skala 8? Ya, usaha saya sih antara lain tadi saya udah introspeksi diri ya Bu ya. Kira-kira apa sih yang salah dari diri saya kok sampai mereka itu seperti itu. Terus yang kedua nih, saya kayaknya mulai berpikir Bu, mungkin saya harus menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif lagi Bu. Kan selama ini tuh saya kan medianya itu hanya PPT kayak gitu. PPT mungkin kan bagi siswa tuh masih biasa-biasa saja. Mungkin mereka tuh perlu media yang lebih hidup, kayak video gitu Bu. Mungkin kalau ada video mereka lebih seneng gitu Bu. Nah, mungkin saya akan mencoba lah Bu ya. Tidak hanya membuat PPT, tapi ya variasi ya. Ya kadang PPT, kadang video, kadang mengkombinasikan keduanya. Sehingga harapan saya nanti anak kelas 11-5 itu kembali tertarik dengan pelajaran saya dan semangat mengikuti pelajaran saya dan saya pun nyaman dan bahagia saya. Ya. Jadi itu tadi ya Bu ya, berarti Bu Retno ingin mengubah strateginya tadi dengan metode menggunakan itu media pembelajaran yang bervariasi. Nah, dari situ kan berarti Bu Retno sudah mengetahui kenapa anak itu berbicara sendiri, terus ketika Bu Retno memberikan pelajaran ya tidak kondusif seperti itu, berarti bisa disimpulkan bahwa anak itu yang pertama adalah anak itu bosan dengan media yang Bu Retno gunakan itu saja kan tadi kata Bu Retno menggunakan PPT saja seperti itu PPT, terus mungkin anak ini mungkin ya perlu variasi ya. Ketika Bu Retno masuk pasti nanti juga PPT kayak gitu. Mungkin anak penasaran kan seperti itu. Yang kedua kan mungkin Bu Retno bisa mencoba menggunakan pemetaan belajar. Pemetaan belajar salah satunya ya dengan gaya belajar anak itu tadi. Kalau saya simpulkan mungkin tadi setelah Bu Retno bercerita panjang lebar tadi, mungkin anak itu di kelas dia bosan dengan PPT karena anak itu adalah anak yang kinestetik. Seperti itu. Kinestetik kan mungkin dia harus punya apa, aktivitas apa seperti itu. Nah, nanti mungkin Bu Retno bisa dikemas karena Bu Retno bahasa Indonesia ya, mungkin bisa mengemasnya dengan suruh anak berkomunikasi yang efektif seperti membaca puisi, dia tampil di depan itu anak kinestetik cocok. Pokoknya anak kinestetik itu yang bergerak. Nah, tapi sebelumnya kita harus memetakan dulu dan membuat pembelajaran bahasa Indonesia itu menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu ya salah satunya nanti produk dari anak-anak itu bisa bentuk poster atau yang itu yang visual ya. Dengan anak yang dengan gaya belajar visual dia pasti membuat poster itu bagus pastinya. Terus nanti yang auditori nanti dia pasti akan membuat rekaman atau dia pokoknya berbicara video seperti itu, video atau rekaman seperti itu pasti dia nanti juga bagus. Kemudian kinestetik anak itu pasti memerankannya itu bagus. Nah mungkin Bu Retno bisa mengemas itu semua dalam pelajaran itu. Hanya mungkin dipraktekkan di kelas itu dulu. Nah di kelas itu dulu kalau bagus dan berubah, nah baru kita ke kelas yang lainnya. Seperti itu dalam kelas tadi Bu, satu kelas dulu karena kita yang perlu kita dandani itu satu kelas itu dulu. Terus kemudian apa lagi Bu? Setelah kita mengganti metode itu tadi, mungkin Bu Retno ada cara lagi. Kalau ini dia semoga berhasil ya Bu ya. Benar Bu. Tapi untuk yang
dari Bu Gania tadi, saya menggunakan apa tadi Bu? Pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu akan saya coba dulu Bu. Nanti saya akan mencoba memetakan ya siswa berdasarkan gaya belajarnya dulu, sehingga saya tahu mana yang gaya belajar auditori, mana yang gaya belajarnya itu visual, dan mana sih siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik Bu. Sehingga nanti saya bisa melakukan diferensiasi secara tepat ya, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk seperti yang bukannya sampaikan tadi ya. Semoga dengan metode ini siswa bisa lebih semangat lagi dan bisa mendapatkan materi sesuai dengan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ya. Jadi tadi metode ya Bu. Iya, metode. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan Bu Retno, kan anak itu berbagai macam Iya. Ketika Bu Retno sudah menerapkan itu di kelas, kalau itu gagal, ya semoga tidak, kalau itu gagal, kira-kira ada strategi lainnya Bu? Apa ya? Tadi saya sudah mengeluarkan 2 jurus tadi Bu ya. Yang satu tadi kan saya sudah mencoba menggunakan media pembelajaran yang lebih efektif, yang interaktif dengan siswa. Yang kedua nanti saya akan mencoba dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, yang ketiga ini benar-benar apa ya kira-kira? Oh iya bukan ya. Kayaknya itu kalau saya di pelatihan itu kok saya selalu semangat ya ketika ada ice breaking ya. Dari pagi sampai sore itu betah banget sih, nggak berasa dengan adanya ice breaking. Kayaknya saya akan mencoba ice breaking bukan ya. Saya akan ice breaking ke siswa, baik itu pelajaran jam pertama, kedua, terakhir. Pokoknya ice breakingnya kayaknya akan saya sesuaikan. Entah dalam bentuk video, entah dalam bentuk ilustrasi atau apa, pokoknya saya akan coba ice breaking aja nih kayaknya. Berarti ice breaking itu di awal pembelajaran ya? Enggak juga sih, kalau speaking itu nggak harus di awal sih Bu. Kan kalau misalnya di tengah-tengah pembelajaran suka kelihatannya loyo, kita bisa saja melakukan speaking. Jadi kayaknya nanti speaking itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa. Jadi agar siswa itu lebih semangat. Dan kayaknya ini wajib saya coba untuk 10.5 Bu. Semoga ini merupakan jurus terakhir saya untuk kelas 10.5 agar mereka bisa setara sama dengan kelas pelajaran. Ya, berarti dengan ice breaking ya. Iya. Ice breaking bisa ditempatkan menyesuaikan dengan keadaan nanti. Iya, saya ada satu jurus lagi nih Bu buat Bu Retno. Apa nih? Itu namanya mindfulness. Mindfulness ya. Mungkin dengan mindfulness itu nanti saya kasih tahu seperti ini mindfulness. Iya. Saya rasa Bu Retno itu sudah pernah menggunakan Bu. Saya pernah melihat seperti itu. Oh, Bu Retno mempraktekkan mindfulness mungkin di kelas lainnya sebelum kelas selain kelas 10.5 dia sudah pernah mempraktekkan. Yang salah satunya adalah teknik stop. Iya. Tetapi mungkin kelas lainnya sudah berinovasi mindfulness, kelas yang ini mungkin perlu diberikan mindfulness dulu. Oh iya, betul deh. Saya pernah tuh mempraktikannya di 10.9 dan hasilnya itu luar biasa ya. Jadi anak-anak itu tenang gitu, rileks dan tersentuh hatinya, sehingga ilmu itu bisa cepat masuk ke dalam pikiran mereka. Iya, kayaknya nanti bisa saya coba deh Bu di seluruh kelas ya, tidak hanya kelas 10.5, agar seluruh kelas itu merasakan bagaimana sih dampak mindfulness bagi mereka. Mereka bisa rileks, bisa kembali fokus dan semangat untuk mengikuti pelajaran saya. Bu Retno, itu tadi ya mindfulness kan Bu Retno sudah mempraktekkan, kenapa tidak dicoba di kelas? Iya, sampai lupa karena begitu banyak yang harus dipikirkan dan dikerjakan ya. Jadi ada 4 jurus Bu Retno tadi ya, coba nanti. Iya. Kira-kira ya Bu Retno, menurut Bu Retno sendiri dari keempat jurus ini nanti, kira-kira untuk kelas 10.5 ini nanti kira-kira jurus yang paling manjur yang mana? Kayaknya yang paling manjur itu yang pertama Bu. Jadi menggunakan itu media pembelajaran yang interaktif. Walaupun begitu, nanti semua akan saya gunakan Bu. Sehingga siswa itu mendapatkan pelajaran yang menyenangkan. Kalau mereka sudah senang belajar, nanti potensi mereka akan berkembang dengan maksimal.
Jadi itu Bu. 4 jurus tadi insya Allah semua akan saya gunakan. Ya nanti menyesuaikan aku. Mungkin pertemuan pertama saya menggunakan mindfulness mungkin gitu. Pertemuan selanjutnya itu saya akan selalu menggunakan speaking. Kalau speaking itu kayaknya selalu deh Bu. Kita kan nggak terlalu banyak makan waktu, tapi ya tetap aja lah misalnya hanya dengan gerakan-gerakan atau dengan video singkat aja nggak apa-apa lah agar mereka senang. Apalagi kan Bu Retno mengajar bahasa Indonesia ya. Iya Jadi, Bu, 4 jam loh. mungkin 4 jam ya. 4 jam per minggunya. 4 jam per minggu. Iya. Jadi sehari itu 2 jam. Iya. Nah, mungkin kan bisa dipraktekkan nanti seperti itu. Nah, kira-kira ya Bu Retno, mempraktekannya ini mulai kapan? Menerapkan ini tadi 4 jurus ini di dalam satu kelas. Kayaknya dari 4 tadi yang paling cepat yang bisa saya gunakan adalah speaking Bu. Kalau yang pertama tadi kan perlu waktu. Saya perlu menyiapkan media pembelajaran. Kalau pembelajaran yang berdiferensiasi pun saya perlu menyiapkan untuk yang auditori itu bagaimana, untuk yang visual bagaimana, yang kinesthetik itu bagaimana. Saya harus menyiapkan materi yang pas untuk mereka. Tapi kalau speaking itu bisa, mindfulness juga langsung bisa diterapkan. Kayaknya 2 itu dulu yang saya terapkan, yang lain proses dulu saya akan menyiapkan. Ya seperti itu ya Bu Retno, mungkin bisa tambah 1 lagi Bu yang bisa diterapkan adalah mindfulness. Iya tadi ya. Mindfulness itu kan juga tidak memakan waktu ya. Iya. Iya. Apalagi Bu Retno sudah punya dan sudah mempraktekkan kemarin Iya. dari kelas-kelas yang lainnya. Nah, mungkin bisa itu dulu, nanti sambil menyusul minggu-minggu depannya Iya. yang diferensiasi itu tadi. Iya betul sekali. Nah, insya Allah dengan seperti itu nanti kelas 10-5 bisa menjadi kelas-kelas yang kondusif seperti kelas yang Amin. Terima kasih Bania. bagaimana Bu Retno? Apa sudah plong? Nanti mungkin Kayaknya sudah pelong deh Bu. Jadi itu loh, beban di dada saya udah berkurang, bahkan tak tersisa. Ini tinggal apa ya? Tinggal besok aja deh. Mohon doanya besok saya bisa mempraktekannya dengan baik dan siswa bisa kondusif seperti yang saya harapkan. Iya, alhamdulillah. Semoga ya Bu Retno setelah kita berbicara seperti ini panjang lebar, istilahnya kita berkolaborasi. Iya betul. Nah, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah, karena pasti setiap masalah itu kalau bisa diceritakan itu bisa langsung plong. Iya betul. Nah, salah satunya mungkin Bu Retno bisa cerita ke saya seperti ini tadi kan bisa cerita permasalahannya, kemudian nanti saya ada masalah juga bisa bercerita. Iya, betul Karena sekali. kita 2 bidang yang berbeda Bu. Iya. Saya mungkin dari BK, Bu Retno Bahasa dari Indonesia. kan Iya. 2 ilmu yang Sangat berbeda. sangat berbeda. Kalau bisa saling melengkapi Saling kan. melengkapi, ya. BK butuh bahasa, bahasa pun butuh BK. Betul. Gimana? Udah ya Bu Retno, berarti sudah terpecahkan masalahnya. Alhamdulillah sudah plong sekali. Kabut di muka saya udah hilang kayaknya. Sekali lagi saya terima kasih Bu Nia atas waktunya, sudah mendengarkan cerita saya dan sudah membantu saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Bu Retno sudah kembali ceria. Iya, ya Allah aslinya seperti ini ya. Jadi Iya. saya tuh nggak bisa ya bertahan lama-lama dalam kesedihan gitu ya. Iya, saya akhirnya melihat Bu Retno juga, makanya tadi Kayak beda gitu ya, nggak seperti biasanya. terutama setelah keluar dari kelas itu pasti Iya. melihat jalanan itu tidak fokus. Iya, betul. Aku nabrak. Iya, bukannya terima kasih ya atas waktunya, mohon doanya. Jangan saya akan cerita setelah saya menerapkan 4 jurus tadi. Semoga berhasil ya. Terima kasih bukannya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Itu tadi percakapan coaching saya dengan Bu Retno, dan insya Allah nanti akan menerapkan 4 jurus tadi yang telah dipecahkan dalam permasalahan kasus ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.